Emil Audero bikin heboh. Debut bersama timnas Indonesia dibicarakan sampai Italia. Resmi, Justin Hubner dicampakkan Wolves. Masa depan sang bek timnas jadi tanda tanya. Presiden Prabowo rayakan kemenangan timnas Indonesia dengan kejutan mewah. Resmi, timnas Indonesia tembus babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap hadapi kekuatan Asia. Emil Audero bikin heboh. Debut bersama timnas Indonesia dibicarakan sampai Italia. Kiper keturunan Indonesia-Italia, Emil Audero, menjalani debut manis bersama timnas Indonesia saat menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni tahun 2025, Audero tampil sebagai starter dan langsung mencuri perhatian publik. Gol semata wayang Indonesia dicetak oleh Romeni lewat titik putih di akhir babak pertama. Tapi sorotan utama justru tertuju pada penampilan cemerlang Emil Audero, yang sukses mencatatkan clean sheet dan menggagalkan peluang emas China di awal babak kedua, termasuk sebuah penyelamatan heroik atas tembakan Wang Yudong pada menit ke-47. Tak hanya ramai diperbincangkan di Indonesia, aksi Audero juga jadi buah bibir di Italia. Media Italia seperti Footbola dan Club Doria 46 memuji tinggi postur, refleks, dan kecerdasan membaca permainan dari ex-kiper Juventus dan Sampdoria itu. Bahkan I Love Palermo Calcio, media yang fokus pada klub Palermo tempat Audero kini bermain dengan status pinjaman, menuliskan, kiper yang dipinjam hingga tanggal 30 Juni itu mencatatkan clean sheet dan tampil percaya diri sebagai starter. Tak heran, laga ini disebut-sebut sebagai debut sempurna Audero di pentas internasional. Kini publik berharap, Emil Audero bisa menjadi benteng kokoh Garuda untuk laga-laga penting berikutnya di grup C. Justin Hubner dicampakkan Wolves. Masa depan sang bek timnas jadi tanda tanya. Kabar mengejutkan datang dari Inggris. Wolverhampton Wanderers resmi melepas Justin Hubner. Bek timnas Indonesia itu tidak mendapat perpanjangan kontrak dan akan meninggalkan Wolves dengan status bebas transfer. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pihak klub pada Sabtu pagi, tanggal 7 Juni tahun 2025. Dalam daftar pemain yang dipertahankan Wolves untuk musim depan, nama Justin tidak termasuk. Ia menjadi salah satu dari 10 pemain yang dilepas secara gratis. Kontrak Justin Hubner sendiri akan habis pada tanggal 30 Juni mendatang. Artinya, mulai bulan depan ia resmi berstatus tanpa klub, dan bisa mencari pelabuhan baru tanpa biaya transfer. Musim ini, Justin sempat dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka, namun hanya bertahan sampai pertengahan tahun lalu. Setelah dipulangkan ke Inggris, ia kembali memperkuat tim U21 Wolves dan tampil sebanyak 14 kali. Meski karir klubnya belum stabil, Justin tetap menjadi andalan timnas Indonesia. Ia baru saja tampil penuh saat tim Garuda mengalahkan China 1-0 di SUGBK dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan solidnya membantu Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi. Kini, masa depan Justin jadi sorotan. Rumor menyebutkan ia bisa saja melanjutkan kariernya di Liga 1 Indonesia. Apakah benar Justin akan pulang kampung dan bermain di tanah air? Atau masih ada klub Eropa yang berminat pada jasanya? Kita nantikan saja kabar selanjutnya. Presiden Prabowo rayakan kemenangan timnas Indonesia dengan kejutan mewah. Momen penuh kejutan terjadi setelah kemenangan bersejarah timnas Indonesia atas China. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan hadiah spesial kepada para pemain Garuda berupa jam tangan mewah merek Rolex. Acara ini berlangsung dalam suasana santai dan penuh kehangatan di kediaman pribadi Presiden Prabowo, di Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat siang, tanggal 6 Juni tahun 2025. Usai menyantap makan siang bersama, para pemain terlihat keluar dengan membawa goodie bag elegan berwarna hitam berhiaskan tulisan emas, "The Time Plays".
Rasa penasaran pun terjawab ketika salah satu pemain, Justin Hubner, mengunggah isi goodie bag tersebut ke media sosial. Isinya adalah jam tangan Rolex asli. Sungguh hadiah mewah yang sangat jarang diberikan kepada atlet. Meski begitu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku tidak mengetahui detail soal pemberian jam tangan tersebut. Ia hanya menyebutkan bahwa acara makan siang berlangsung santai. Bahkan Marcelino sempat menyumbangkan suara dengan bernyanyi. "Ya, makan siang biasa. Tadi Marcel nyanyi juga. Seperti waktu di Bali," ujar Erick kepada awak media. Sementara itu, sang kapten timnas Indonesia, Jay Izzes, turut membagikan suasana hangat pertemuan tersebut. "Kami benar-benar bernyanyi bersama Presiden. Semua orang menikmati. Itu momen yang sangat menyenangkan," kata Izzes. Ia menambahkan bahwa sebagian besar waktu dihabiskan dengan tawa dan nyanyian, menjadikan makan siang kali ini sangat berkesan bagi skuad Garuda. Momen ini terjadi tak lama setelah kemenangan penting timnas Indonesia atas China dengan skor 1-0 di SUGBK, dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol tunggal dari Ole Romeni di menit ke-45 membawa Garuda meraih 3 poin penuh dan memastikan langkah ke babak 4. Hadiah mewah dari Presiden Prabowo jadi bentuk apresiasi nyata atas perjuangan para pemain membela Merah Putih. Sebuah energi positif untuk menatap tantangan berikutnya di kualifikasi. Resmi, Timnas Indonesia tembus babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, siap hadapi kekuatan Asia. Timnas Indonesia akhirnya mencatatkan sejarah baru. Garuda berhasil menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah pencapaian luar biasa yang membawa mimpi tampil di panggung sepak bola terbesar dunia semakin dekat. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam, tanggal 5 Juni tahun 2025, timnas sukses menaklukkan China dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal dicetak oleh pemain naturalisasi Ole Romeni lewat titik putih di menit ke-45. Hasil ini membuat Indonesia mengoleksi total 12 poin dan mengunci posisi 4 besar klasemen akhir grup C, tak lagi terkejar oleh Bahrain yang hanya meraih 6 poin. Artinya, meskipun masih ada laga sisa melawan Jepang, posisi Indonesia sudah aman dan tiket ke babak 4 pun resmi digenggam. Namun, perjuangan belum usai. Justru tantangan yang lebih berat sudah menanti di depan mata. Di fase keempat nanti, Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Qatar, Uni Emirat Arab, serta kemungkinan besar Irak, Oman, atau Palestina dari grup lain. Format baru pun siap diterapkan. Tim-tim peringkat 3 dan 4 dari babak sebelumnya akan dibagi dalam 2 grup kecil berisi 3 tim. Pertandingannya akan digelar secara terpusat, bukan sistem kandang tandang lagi. Dan kabarnya, AFC sudah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak ini, yang akan berlangsung pada 8, 11, dan tanggal 14 Oktober tahun 2025. Nantinya, hanya juara grup yang otomatis lolos ke Piala Dunia. Tim peringkat 2 masih harus berjuang lewat jalur playoff antar konfederasi. Sementara tim juru kunci akan tersingkir. Untuk timnas Indonesia, kemenangan atas China tak hanya menambah poin, tapi juga menambah kepercayaan diri. Inilah momentum penting yang membakar semangat seluruh pemain dan rakyat Indonesia. Garuda sudah terbang tinggi, dan sekarang saatnya bertarung lebih keras lagi. Ayo, terus dukung timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.